Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya barusan mengganti LCD touchscreen iPhone 5s guys ya. Dan ini LCD touchscreennya ini dibawa oleh orang yang punya HP ini dan kita hanya memasangkan saja. Ya guys, nah ini adalah iPhone 5s dan ini adalah LCD touchscreen-nya yang lama. Nah LCD-nya bagus namun touchscreen-nya hancur kayak gini. Dan kalau kita cari seperempat di toko-toko itu ya, di Shopee, di Tokopedia, rata-rata yang menjual LCD itu rata-rata satu set sama touchscreen-nya. Kalau touchscreen atau touchscreen doang, rata-rata itu nggak ada saya cari. Nah, jadi pelanggannya ya, pelanggan saya ini order sendiri LCD dan touchscreen-nya ini dan dia minta pasangkan sama saya dan ini udah selesai dipasang. Jadi di video ini apa yang ingin saya bahas? Nah, di sini saya akan membahas dan semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Yang dimana sebelum kita ganti LCD khususnya buat teman-teman para teknisi servis HP kayak gitu kan. Jika ada orang yang atau ada pelanggan lah yang minta gantikan LCD touchscreen kayak gini, ya jangan langsung diterima guys. Saya kayak gitu kalau saya ya. Dan semoga yang saya sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena ada beberapa teman-teman yang ganti LCD touchscreen, HP malah mati. Kenapa kayak gitu ya? Nah, coba kita lihat ya LCD ini dulu, LCD iPhone 5s ini sebagai sampel aja ya. Ini harganya berapa sih Bang? Nah, harganya kemarin saya beli itu 95.000 tapi sekarang udah naik signifikan guys. Dan sekarang itu harga seperempat naik ya, melambung tinggi. Yap, nah ini harganya 145.000 di toko seperempat dan pelanggan saya nggak tahu dia itu order di mana, yang pastinya di Shopee, di toko mana saya juga nggak nanya. Intinya kita ambil salah satu contoh ini, Global SPT Jambi itu ya. Nah ini penjualannya lumayan, tokonya fast respon, penjualannya rata-rata ulasannya positif. Nah kita contohkan di sini saja, karena kurang lebih saja tiap toko seperempat itu kualitasnya kurang lebih saja lah sama ya, apalagi harganya berdekatan. Nah, ini bukan original pabrik guys ya. Ini barangnya ini barang original Cina kayak gitu atau yang biasa kita sebut barang KW kayak gitu kan. Nah, ini ketika dipesan lalu dipasang itu jangan kita berasumsi itu 100% akan bagus guys ya. Ada beberapa HP loh ketika kita order LCD dan kita pasang, ada beberapa HP yang mati malah. Nah, jadi ini dibawa ke counter kami dalam keadaan hidup, touchscreen-nya masih bisa disentuh, hanya saja pecah bagian atas ini. Nah, di sini orangnya minta gantikan sama saya. Saya nggak langsung mengganti, saya harus konfirmasi dulu. Kenapa? Menjaga sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Misalkan dia ke counter kita ya, minta gantikan LCD sama touchscreen-nya, minta pasangkan lebih tepatnya. Sementara dia bawa LCD sendiri, kita nggak tahu kualitas LCD yang dibawanya itu bagus atau tidak. Toh juga nggak dicek sama orang yang jual kan. Seperempat itu taunya cuma jual, nggak ngetes ya. Karena nggak mungkin dites juga, karena barang banyak di sana kan. Nah jadi ketika datang, kita nggak tahu mungkin ada beberapa kapasitor, resistor, atau LCD-nya juga nggak bagus. Mungkin ada kapasitornya yang konslet kayak gitu ketika dipasang di HP pelanggan. Nah, dan HP-nya mati. Nah, sementara kita hanya jasa pemasangan. Nah, jika kita pasang dan itu mati, ya mungkin teman-teman nggak mengganti karena LCD-nya itu LCD yang dibawa orang tersebut kan. Teman-teman mungkin bisa jelaskan. Tapi ada baiknya teman-teman menjelaskan di awal ya, resikonya itu bisa-bisa kayak gini ya, supaya nantinya jika terjadi hal demikian pelanggannya udah siap. Jangan sampai nanti kita pasang-pasang dan ternyata mesinnya mati walaupun LCD dibawa sama pelanggan. Tentunya kita akan apa ya, kalau pelanggannya itu bisa mengerti ya kita urusannya enak aja. Tapi ada juga beberapa pelanggan yang nggak mau tahu. Intinya dia itu bawa HP ke counter dalam keadaan hidup, maunya hidup juga. Ya, nah itu tetap kita bisa urusan, tetap bisa kita kasih tahu. Cuma ya
agak sedikit ribet kayak gitu kalau ketemu sama pelanggan ribet ya. Tapi kalau kita kasih tahu di awal itu resikonya bisa-bisa mati. Apalagi ini LCD-nya bukan original pabrik atau LCD-nya ini KW dan kita nggak tahu kualitasnya bagaimana. Bisa-bisa dipasang LCD kamu dipasang ke HP, bisa-bisa HP-nya mati. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ada beberapa teman-teman teknisi ketika dia ganti LCD malah mati HP-nya dan ujung-ujungnya ya nombok lah kayak gitu. Jadi sebelum diganti LCD-nya teman-teman komunikasikan dulu. Dan kalau saya pribadi nggak pernah ya menemukan kasus kayak gitu, hanya teman-teman saja yang ngomong ke kita kalau ganti LCD itu resikonya kayak gini kayak gini kayak gitu kan, dan itu kita komunikasikan dengan pelanggan. Dan rata-rata saya hitung itu saya udah ratusan kali ya ganti LCD touchscreen, aman-aman aja tuh, nggak ada kendala yang konslet-konslet, nggak ada yang mati total. Karena ya kalau saya pribadi berbelanja di toko yang ya saya lihat dulu penjualannya kayak mana. Kalau udah banyak kayak gini, 500-an kayak gini, 591, kemudian ulasannya rata-rata positif dan komentar orang positif, ya udah saya biasanya order aja dan itu rata-rata bagus guys ya. Nah, dan saya udah ratusan kali ganti LCD touchscreen, tidak ada kendala apapun dan semoga kedepannya lancar-lancar saja. Tapi intinya sebelum kita ganti LCD touchscreen, ada baiknya kita komunikasikan dulu sama pelanggan terkait resiko tersebut. Kalau pelanggannya mau, ya udah kita pasangkan. Kalau tidak mau, ya udah mungkin dia mau bawa ke lain dulu. Nggak masalah guys, takutnya nanti kalau kamu nggak ngomongin resikonya, pelanggannya bisa-bisa ya susah urusannya sama pelanggan kayak gitu. Kalau saya pribadi belum pernah mengalami hal kayak gitu dan itu informasi dari teman-teman sama-sama teknisi ya kayak gitu. Ada beberapa yang nomboki habis ganti LCD HP-nya malah mati total kayak gitu. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, andai kata mati total, tentunya tetap kita bantu sebisa kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya kayak gitu. Kalau kita udah usahakan dan tetap mati total, nggak bisa diapa-apain, ya mau diapa kan. Tapi intinya yang perlu digarisbawahi sebelum ganti LCD touchscreen, teman-teman itu ngomong dulu kepada pelanggan. Ya, kayak gitu aja guys ya. Dan gimana bang kalau seandainya HP masuk ke counter kita, terus pelanggannya nggak bawa LCD touchscreen sendiri nih. Nah, jadi kita aja, bagaimana? Kita aja yang ganti LCD touchscreen-nya. Apakah kita tetap ngomongin resikonya? Kalau saya sih, kalau HP masuk dalam keadaan hidup kayak gini, kalau saya tetap omongin kepada pelanggan terhadap resiko tersebut, tapi saya janji sama pelanggan, andaikan mati total sekalipun, saya tetap bantu sampai dia mau hidup. Sebisa saya, semampu saya, ya. Kalau saya udah tidak mampu, ya mau diapa. Tapi selama saya masih bisa usahakan, misalkan nih, saya ganti LCD touchscreen, pas dipasang LCD-nya, HP-nya malah mati. Saya tetap usahakan menghidupkan HP-nya walaupun mati karena ganti LCD yang kami ganti. Kita usahakan sebisa kami, tapi di awal kami pasti konfirmasikan kepada pelanggan ya, ganti LCD itu resikonya kayak gini, bisa-bisa mati kayak gitu. Apalagi HP-nya dibawa dalam keadaan hidup kan, tentunya kita omongin di awal. Dan kita janji sama pelanggan, andai pun mati, kita akan bantu semampu kita untuk menghidupkannya kembali. Tapi andai kata tidak bisa, ya mau gimana lagi? Ya, mungkin sampai di sana batasnya kita. Cuman selama kita masih bisa usahakan, kita usahakan yang terbaik untuk pelanggan kayak gitu. Intinya, apapun LCD dibawa pelanggan, mau dia membawa ke counter saya atau saya yang menggantikan LCD touchscreen-nya kepada pelanggan, saya tetap ngomongin resiko di awal. Karena ya, kita jaga-jaga loh. Kalau HP orang harga 4 juta, pas kita ganti LCD-nya mati, kayak gitu kan, HP-nya mati maksudnya. Nah, kita bisa-bisa mengganti. Ya memang dari segala jenis usaha itu tentunya ada resiko. Cuman kalau kita bisa komunikasikan dengan pelanggan, walaupun kita mengganti, ya kita mungkin bisa bagi dua sama pelanggan ya, nggak 100% lah. Intinya kita bisa ngomong sama pelanggan, jadi pelanggan enak, kita pun enak. Jadi usaha kita bisa berjalan terus ya. Jadi kalau kita sering nombok ya bisa-bisa kita gulung tikar guys. Tapi kalau kita nombok, walaupun kita nombok enggak juga banyak, mungkin juga di kasus yang lain kita bisa untung dan bisa membayar penombokan itu, ya mungkin kita akan bisa berjalan terus untuk usahanya ini ya, untuk kedepannya. Tapi apabila kita nombok terus dan itu
rata-rata besar, kita bisa gulung tikar guys. Tapi kalau kita walaupun nombok seperti kataku tadi, tidak terlalu besar, kita bisa berhubungan baik dengan pelanggan, walaupun nombok yang enggak juga gede-gede amat, dan itu bisa diambilkan dari kasus yang kita perbaiki di HP lain. It's okay, nggak masalah. Intinya omongin aja dulu resikonya sebelum memulai pekerjaan. Kalau saya sih seperti itu. Baiklah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain, silahkan komen-komen. Dan untuk video penggantian LCD touchscreen-nya ini, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Teman-teman tonton aja ya. Untuk video tutorial penggantian LCD touchscreen untuk iPhone 5 ini. Gampang aja kok ya. Baiklah, aku akhiri video ini. Jika teman-teman pengen sharing sama aku, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, saya John Itung. See you the next video, my brother.